Kembali pada saat ini sahabat usia Mas ditemani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 di Cianjur, yaitu Bapak Agam Supriyatna. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Bapak. Siang, Mas. Bapak, pada saat ini kita akan bincang-bincang tentang prestasi sekolah ini, baik itu yang dilakukan oleh anak-anak, mungkin di tingkat kabupaten, provinsi, ataupun di tingkat nasional. Oke. Nah, tapi kita akan bincang-bincang yang tingkat nasional, ada berapa Pak kira-kira Pak? Ada banyak. Oh banyak? Ada banyak. Waduh, luar biasa kalau ada banyak ini. Oke, kalau gitu yang tingkat provinsi dan tingkat kabupaten tidak usah kita bicarakan ya Pak ya. Kita akan bicara yang tingkat nasional, tapi yang terjadi pada tahun 2023 saja Bapak. Gimana Bapak? Oke. Kalau baik, kita akan bertanya apa saja Pak yang sudah bisa muncul di tingkat nasional itu. Baik, terima kasih terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Cianjur ya Mas ya. Iya. Saat kita membicarakan tugas sekolah, melakukan pengelolaan pembelajaran, barangkali di situ mempunyai target secara akademis. Kemudian ada tugas lain yang dilakukan dalam pencapaian tujuan selain akademis yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Barangkali ini menjadi perhatian khusus sekolah termasuk SMA Negeri 1 Cianjur. Oke Bapak, sebentar. Iya. Ada dua, akademis dan non-akademis. Iya. Dua-duanya pernah mencapai ini? Alhamdulillah, kalau kita membicarakan progres hasil akhir dari proses perjalanan selama 1 tahun berjalan di tahun yang kemarin ya Mas ya. Saya ambil contoh saat kita membicarakan prestasi akademis anak-anak kita. Terakhir dari data bulan Agustus 2023 itu anak-anak kita yang diterima di perguruan tinggi negeri di perguruan tinggi negeri itu ada sebanyak 131. Ini tersebar di 24 perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Oke, berarti dari luar Jawa banyak juga Pak? Ada Beberapa perguruan tinggi yang di luar Jawa. Ada yang di Sulawesi, itu. Kemudian ada yang di Sumatera, tapi sebagian besar adalah di perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa, seperti UGM, ITB, UI, UNPAD, UPI, dan perguruan tinggi negeri yang lain. Rata-rata. Itu yang negeri saja? Dari aspek yang diterima di perguruan tinggi negeri, betul. Iya. Yang tercatat di negeri, yang di swasta gimana Bapak? Di swasta biasanya berdasarkan data yang lalu itu biasanya bisa 2 kali lebih banyak dari yang di negeri. 2 kali. Bisa mencapai 200 lebih biasanya yang di swasta. Hanya rata-rata tidak laporan. Oh, kenapa ini yang perlu digali ini? Karena sekolah di swasta pun tidak berarti kurang baik gitu ya. Karena di sekolah swasta pun juga banyak yang berprestasi, universitas-universitas itu sendiri kan. Betul. Gitu Bapak. Oke, itu di bidang akademik. Sekarang yang di bidang non-akademik. Iya. Kalau kita membicarakan program yang non-akademik, ini sejalan dengan program pemerintah yang sekarang sedang digerakkan atau digalakan sekolah penggerak atau kurikulum mandiri ya, IKM, implementasi kurikulum mandiri, yang menekankan pada proyek Mas ini, menarik gitu ya. Ada gagasan-gagasan baru yang harus dilaksanakan oleh sekolah, seperti misalkan di sini itu diharapkan ada penguatan kepada pelajar atau siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila. Kalau kita membicarakan, profilnya apa saja sih, barangkali secara umum juga bisa dikupas ataupun dikaji. Misalkan 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemandirian, kemudian bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, saat kita membicarakan kegiatan-kegiatan target
profil pelajar ini sejalan dengan kegiatan yang non-akademis tadi, Mas. Saat kita membicarakan di SMA Negeri 1 Cianjur, ada sebanyak 25 kegiatan ekstra yang bisa dijadikan wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan diri dan potensinya. 25 Ada 25 ekstrakurikuler. Dari segitu banyak, Iya. apakah semua murid juga terlibat? Pada dasarnya yang namanya ekstra itu tidak kewajiban, tapi disarankan kepada anak-anak untuk mengikuti minimal satu kegiatan ekstra sesuai dengan bakat dan minatnya itu. Pak, kalau ekstrakurikuler itu apakah ada yang di luar kegiatan sekolah seperti basket kan hubungannya olahraga, seperti untuk bisnis-bisnis gitu ada nggak Bapak? Ada. Jadi ya? saat kita membicarakan kegiatan ekstrakurikuler itu karakteristiknya bermacam-macam. Satu ada yang cenderung ke olahraga seperti basket, futsal, bulu tangkis, tenis meja. Kemudian ada yang misalkan dengan keagamaannya juga ada. Kemudian seperti misalkan yang lain, misalkan paskibranya, PMR-nya, UKS-nya. Nah, saat kita membicarakan kegiatan-kegiatan ini sudah banyak menghasilkan. Kalau membicarakan misalkan, tingkat nasional apa? Dari kegiatan Paskibra, Mas. Tahun kemarin, petugas pengibar di tingkat nasional itu di Jawa Barat perwakilan SMA Negeri 1 Cianjur. 17 Agustus. 17 Agustus yang tahun 2022. Yang sekarang itu pengibar bendera di tingkat provinsi itu anak kita. Jadi ini kalau kita membicarakan prestasi non-akademik misalkan dari ekstrakurikuler Paskibra. Kemudian saya ambil misalkan dari perwakilan yang DKM ataupun kegiatan yang bernuansakan keagamaan. Itu bernuansakan keagamaan atau bernuansakan misalkan berkebinekaan global itu luar biasa juga. Anak kita itu salah satunya menjadi narasumber di forum anak atas nama Jaki Tasnim itu. Dia dipergunakan sebagai narasumber di Jakarta, juga di Provinsi Jawa Barat, yang mana peserta kegiatannya itu perwakilan anak-anak se-Indonesia. Ini barangkali satu kebanggaan sekolah luar juga. biasa gitu. ini Pak. Anak Bapak ini di tingkat nasional pesertanya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya. Gimana ini rasanya sekolah ini? Saya kira itu kebanggaan tersendiri ya, kebanggaan tersendiri saat misalkan sekolah mampu menghasilkan anak-anak yang memiliki potensi sesuai dengan bidang yang diinginkan anak tersebut. Sehingga satu, nama baik sekolah akan terangkat, nama baik Kabupaten Cianjur terangkat, dan Provinsi Jawa Barat pun terangkat. Oke, pasti deh. Gitu. Oke Pak, satu lagi sebelum ke yang berkait dengan bisnis kan tadi belum dijawab Pak. Oh ya, oke. Nah, adakah wadah untuk murid-murid membuat sebuah tulisan yang terbit mungkin secara periodik gitu? Ada nggak Pak? Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu didokumentasikan dalam berbagai bentuk wadah dokumentasi, baik misalkan media cetak yang dibuat oleh sekolah itu kita mempunyai majalah sekolah, ini dihasilkan oleh anak-anak ekstrakurikuler KIR. Dia akan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah selama berjalannya sebelum terbit buku ini. Ini kan juga mendokumentasikan kegiatan-kegiatan ekstra yang lain. Ini ada Violet ya Mas ya, Violet sebagai salah satu contoh hasil dari produk anak KIR. Kalau wirausaha, misalkan wirausaha yang lain seperti misalkan pengembangan kemandirian kerjasama dalam proyek tadi, dalam mata pelajaran PKWU misalkan. PKWU itu alhamdulillah anak kita menjadi juara 1 tingkat nasional dalam Fiksi 2023. Oke, nanti dulu Pak ya. Festival Inovasi Siswa Indonesia. Oke Pak, nanti kita bahas secara khusus ya. Siap. Kalau yang ini tadi Violet, apakah juga sudah memiliki ISN apa Pak? Jadi Violet majalah sekolah ini kan jelas ya, kita menerbitkan produk karya siswa, ini ada ISBN yang secara tidak langsung ini kan legalitas bahwa
dokumentasi kita itu dilaporkan dan ini secara periodik bisa dipertanggungjawabkan. Bukti bahwa memang ya kita serius itu. Serius gitu. ya. Oke. Jadi majalah ini juga sudah mendapatkan ISN ya. Gitu. Nah, Bapak tadi kan kewirausahaan. Iya, kewirausahaan. Apa Pak yang menarik dari kejuaraan nasional tentang kewirausahaan itu Pak? Saat bicara kewirausahaan ya, saat membicarakan gagasan atau ide itu tidak berarti produknya berupa barang saja, tapi juga bisa berupa barang. Nah, saat kita membicarakan yang dihasilkan oleh sekolah kita, yang terbaru adalah dari produk Crash Fish, yaitu pengolahan ikan ini Mas. Oke, ikan apa ini Pak? Ini pengolahan ikan yang diperoleh dari kolam sekolah, ikan emas. Di sini ya. Ikan emas. Jadi Crash Fish ini dibimbing, dilaksanakan oleh guru pengajar PKWU, melibatkan anak, kemudian di sini sebagai proyek kewirausahaan juga. Sehingga Crayfish ini kita ikutkan dalam lomba di tingkat provinsi, alhamdulillah dapat, kemudian di tingkat nasional, alhamdulillah juga mendapatkan peringkat 1. Barangkali ini yang terbaik ya. Itu. Oke. Ya. Tahun 2023 juga Pak ini? Ya, 2023 kebetulan baru dilaksanakan di bulan akhir September kemarin. September, wah luar biasa. Tanggal 25 sampai tanggal 29 pelaksanaan. Ya, masih hangat sekali loh Pak. Baru pulang anak-anaknya. Tentu anaknya ini bangga sama guru yang membimbing. Padahal kalau saya melihat kemasannya sudah sangat luar biasa ini. Betul, jadi insya Allah ini barangkali Crash Fish ini sudah didaftarkan ke perdagangan, ini ada sertifikasi halal, insya Allah nanti mulai bulan besok kita akan produksi lagi dan kita akan jual ke umum, insya Allah akan kita titipkan di supermarket yang ada di Kabupaten Cianjur, ataupun ada di penitipan, di penjualan oleh-oleh khas Cianjur. Salah satunya ini adalah produk dari SMA. Harus terjadi Cianjur. Ini Pak, harus terjadi. Allah, gitu. Kalau nggak terjadi, taruhannya Bapak loh ini. Siap. Sudah mencicipi Pak ini? Alhamdulillah, ini Crash Fish, produk Crash Fish ini luar biasa. Nikmat dan perlu dibuktikan. Oke, nanti Pak, kalau sudah diproduksi di pasar saya akan cari. Siap. Kan tadi dari kolam sendiri, kolamnya sekolah sendiri. Emang produksi ikannya, ikan mas tadi cukup banyak gitu Pak? Untuk proses pembenihan ataupun pemijahan ikan dari telur kemudian sampai sebesar ibu jari atau 2 jari ini ya, barangkali itu dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Selama ini dengan produksi yang ada itu sekali panen itu kita kisaran panen itu sekitar 4, 5, 6 kental itu pasti dapat. Kental ya, luar sehingga biasa. Secara tidak langsung itu bisa dijadikan modal awal untuk kreativitas produk Crash Fish yang ada di sekolah. Oke, kalau misalnya nanti sekolah tidak sanggup menyediakan ikannya di Cianjur kan di cukup Cianjur banyak sumber ya. Ikan, gitu. Jadi bisa produksi terus-menerus. Siap. Nah, ini artinya sangat luar biasa. Bapak, kemasan ini dari mana, Pak? Jadi kemasan Crash Fish itu ini dirancang oleh anak-anak dengan guru pembimbing gitu ya. Jelas rancangan ini beberapa kali didesain oleh anak-anak, kemudian kalau proses pembuatannya ya kita serahkan kepada percetakan. Ya. Luar biasa. Ini rencana dijual berapa Pak segini ini Pak? Yang sudah berjalan, ini kan sudah berjalan sekitar 1 tahunan itu. Oh sudah lama ya? Sudah berjalan 1 tahun, hanya pas untuk diikutkan lomba baru tahun kemarin. Itu baru bulan kemarin. Kemarin ya. Ini yang kemarin-kemarin itu kita kasih harga di kisaran sekitar 25.000 per bungkus. Mungkin yang pertama kali memberi Pak Kepala dulu ya. Insya Allah sudah, itu sudah dilakukan. Dan semua guru-guru ya. Iya. Nanti kalau sudah diproduksi besar-besaran ya, paling tidak orang tua murid. Kita jual kepada orang tua saat pembagian rapot. Wah, luar ini biasa. sebagai produk dari karya siswa. Oke.
Berarti memang akan besar-besaran loh Pak. Iya. Karena 1.000 lebih murid Bapak. Ya, 1.300. Nah, 1.300 kalau setiap orang tua murid beli 2, wah Sudah 2.600. iya, Luar biasa hasilnya. Gitu. Keuntungannya. Nah, nanti ya bicara keuntungan itu. Siap. Biarlah anak-anak sendiri yang menikmati. Ngomong-ngomong ini gurunya memang berwira swasta juga gitu Pak? Kalau kita membicarakan program pembelajaran PKWU ya, di situ kan ada satu guru yang melakukan pendampingan secara, kalau misalkan ada nggak usaha di luarnya, tidak ada gitu ya. Tidak ada. Jadi murni guru mendampingin anak dalam proses pembelajaran dengan gagasan ide kreasi yang ada di sekolah, yang minimal juga memperhatikan sumber daya yang ada di sekolah. Oh, di sekolah ada sumber daya kolam yang ikannya banyak, kemudian diolah, kemudian diikutkan. Nah, ini jadi kalau misalkan usaha khusus di luar tidak ada. Jadi luar biasa ya, dan bentuk-bentuk fisik yang diterima, yang ditunjukkan bukan hanya fisik seperti ini saja, tetapi juga banyak sertifikat, mungkin tanda penghargaan yang lain seperti ini. Itu sebagai partisipasi kontribusi sekolah mengikut anak-anak kita kuliah di perguruan tinggi terbanyak di Unisba Bandung tahun 2022 ini. Tahun kemarin kita mengirimkan paling banyak se-Jawa Barat itu ke Unisba. Ke Unisba. Aduh, luar biasa berarti. Salah satunya dari kampus Unisba. Kemudian ada kegiatan misalkan ini menarik juga ini ya. Ini dalam rangka penghijauan yang dilakukan oleh Jawa Barat, ada program Citarum Harum, itu SMA Negeri 1 Cianjur sudah mempunyai program Semansa Hijau Citarum Harum. Sekarang udah masuk ke tahun ketiga. Tahun ketiga. Yang Semansa Hijau sudah jelas Semansa kelihatan Hijau, ya. Citarum Harum. Yang Citarum Harum ini kan sungai Bapak. Iya. Apakah juga murid-murid atau guru datang ke sungai-sungai itu untuk menanam tanaman? Jadi program Semansa Hijau Citarum Harum atau SHCH itu ini sudah masuk tahun ketiga. Tahun kemarin kita melakukan penanaman pohon di seputar aliran sungai Citarum. Dan ada tempat wisata Poklen, kemarin kita menanam sebanyak 1.700 pohon bekerja sama dengan Dinas Kehutanan juga. Sudah kita lakukan. Luar biasa memang sekolahnya Bapak ini. Banyak sekali prestasi. Oke ya teman-teman sahabat usia Mas, bincang-bincang kita dengan Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Cianjur yang sangat luar biasa. Beliau masih muda, ganteng lagi, dan prestasi di bidang kewirausahaannya cukup luar biasa. Nanti kita tunggu yang ini, Resfish. Mungkin tahun depan akan diproduksi besar-besaran. Secara massal, insya Allah. Ya. Oke Pak, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Siap. Oke. Terima kasih.